فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتربين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa yang ketiga tepatnya tanggal 19 April 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita selama ini, selama bulan suci Ramadan khususnya, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali pelajaran bab siyam, bab puasa. Masuk pelajaran tentang sunanus shaumi wa ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunanus shaumi wa ramadan. Sunnah-sunnah di dalam berpuasa dan sunnah-sunnah selama bulan suci Ramadan. Hukumnya sunnah yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan puasa kita tetap sah dan tidak berdosa. Namun kalau kita tinggalkan pasti membawa dampak negatif. Ya, apabila perbuatan sunnah kita tinggalin, ada dampak negatifnya. Ya, kembali juga kalau perbuatan sunnah kita kerjain pasti membawa dampak positif. Jadi sebisa mungkin sekuat tenaga upayain, usahain ya hal-hal yang disunnahkan di dalam berpuasa dikerjain. Kemarin rukun puasa cuma 2. Nah ini puasa sunnah-sunnahnya agak banyak. Cuma saya akan baca ya beberapa di antaranya. Yang pertama, sunnah puasa ta'jilul fitr idza tayaqqana al-ghurub bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyat wa yuakhir al-fitr. Sunnah puasa yang pertama, segera berbuka puasa jika sudah yakin maghrib. Buru-buru buka kalau kita udah yakin maghrib. Bagaimana kalau kita nggak yakin? Kadang-kadang hati kita pas ada azan maghrib, ya di masjid. Kadang-kadang hati kita ngomong apa? Benar nih, udah maghrib. Ya, kayaknya belum masuk. Ditambah lagi lihat di handphonenya, belum waktu lagi. Yang mestinya maghrib jam 6 kurang 5 menit, jadi jam 6 kurang 7 menit udah azan. Tambah ragu lagi dia. Nah, kalau dalam posisi kita ragu, ya posisi kita ragu, bikhilafi ma idza syakka, kalau kita ragu,
fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyat. Agama suruh hati-hati, agama suruh ihtiyat, hati-hati, awas, jangan buru-buru buka, ya jangan buru-buru buka. Wa yu'akhirul fitr, agama suruh tunda buka puasanya sampai hati kita merasa yakin kalau udah maghrib. Jadi intinya dukung azan maghrib, kita jangan kayak orang kemarin langsung dimakan, apa yang dimakan dibuka semuanya. Ya, tahan dulu. Gue yakin maghrib, dari mana yakinnya? Ya, nah jadi azan maghrib jangan buru-buru buka. Ya al-wahid suruh pas syahadat kepada Rasulullah baru buka aja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru buka. Ya, kalau menurut saya Ustaz Alwi lebih ini lagi, lebih apik lagi, lebih hati-hati lagi sampai azan selesai baru buka. Ya, biar yakin banget. Ya biar yakin. Pengajian bahasa. Ya, jadi pas syahadat kepada Rasulullah ya, baru kita buka. Ketika berbuka puasa, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat kita ketimbang Nabi Allah Musa kepada Allah Ta'ala. Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dapat kesempatan dapat berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Allah Musa merasa dirinya adalah orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah ada hamba-Mu yang hubungannya kepadamu lebih dekat ketimbang aku dengan kamu? Jadi Nabi Allah Musa alaihissalam merasa dirinya, ya ketika dia berbicara kepada Allah Ta'ala, merasa dirinya paling dekat. Sehingga ditanya sama Allah, apakah ada hamba yang hubungannya denganmu dekat? Kata Allah Ta'ala, ya Musa inna li ibad. Wahai Musa, ya Nabi Allah Musa alaihissalam adalah Nabi yang paling kolok sama Allah Ta'ala. Apa-apa ngadu, ya apa-apa ngadu, ya dapat buktinya masalah ngadu, dapat masalah ngadu. Ya kalau Rasulullah Nabi yang sangat pemalu. Ya Nabi Allah Musa Nabi yang paling kolokkan sama Allah Ta'ala. Ya kata Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, inna li ibadah. Kami punya hamba-hamba Allah. Ukhrijuhum fi akhir zaman. Kami ciptakan mereka di akhir zaman. Ya kata Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Musa, kami punya hamba ya Musa, namun kami ciptakan mereka di akhir zaman. Kita sering ngomong akhir zaman. Kapan sih akhir zaman? Akhir zaman itu ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Itulah permulaan akhir zaman. Ketika Rasul diangkat menjadi Rasul, itu permulaan akhir zaman. Sekarang udah 1500 tahun semenjak Rasul diangkat menjadi Rasul. Berarti di zaman sekarang, kita sekarang, ya 1443 Hijriah, penghujung akhir zaman. Udah di penghujung akhir zaman. Anda punya hamba, Anda ciptai mereka di akhir zaman. Fa'ukhribuhum bi syahri Ramadan. Lalu aku muliakan mereka dengan adanya bulan suci Ramadan. Ya, apabila umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hambaku ini, ya mereka berpuasa di bulan suci Ramadan dengan sebab mereka menahan lapar, menahan haus, muka mereka menjadi pucat, bibir mereka menjadi pecah karena nahan lapar, nahan haus. Ketika itu hubunganku dengan mereka sama seperti hubunganku denganmu ya Musa. Jadi ketika kita lagi puasa, sekarang kita lagi puasa, hubungan kita sama Allah bagaikan Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Namun Allah melanjutkan, apabila umatku itu berbuka puasa, ya ketika berbuka puasa, antara
umatku ini dengan aku tidak ada hijab, tidak ada dinding yang menghalangi. Nah, ketika berbuka, hubunganku dengan umat yang aku ciptakan di akhir zaman lebih dekat ketimbang aku dengan wahai Musa. Nah, jadi momen ketika berbuka puasa jangan kita jangan kita tinggalin dengan doa-doa, karena di situ janji Allah Taala, janji Rasul, ya tidak ada hijab antara kita yang lagi berbuka dengan Allah Taala. Apapun yang kita minta diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ya banyak ketika berbuka ada perbuatan yang melanggar, yang bikin Rasulullah kata suka sama kita. Ya kita nggak sadar ketika berbuka puasa, yang mana berbuka puasa kemuliaan buat umat Rasulullah, doa diterima, tapi ada perbuatan-perbuatan kita tanpa kita sadari, ya itu melanggar Allah, melanggar Rasulullah, sehingga Rasulullah nggak suka sama kita. Kalau Rasul nggak suka, Allah Taala juga pasti nggak suka. Apaan? Kita berbuka tanpa membaca doa makan, ya tanpa baca doa makan, ya. Jadi kalau buka puasa baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan korma. Habis makan korma, minum air putih. Nah, pada minum air putihnya tangan kiri. Ya, minum air putihnya tangan kiri. Itu kalau buka puasa kita di masjid, ya, buka puasa kita tangan kiri. Padahal waktu yang mustajab, ya hubungan kita sama Allah Taala dekat, tapi ada perbuatan kita yang Rasul kata suka. Nah ini yang perlu kita perhatiin. Ya jangan sampai waktu mulia, posisi kita mulia, ada sesuatu perbuatan yang apa? Yang membuat Rasul kata suka. Ya jadi perhatiin buka puasa jangan pakai tangan kiri minum. Itu yang pertama. Ya yang kedua sunnah, ya sunnah bulan puasa yaitu as-suhur, ya as-suhur atau as-sahur, nyaur. Ya jangan kagak nyaur kita puasa. Ya jangan kagak nyaur. Nyaur itu udah disunnahkan di separuh malam. Dari jam 12 udah boleh tuh sahur. Tapi jangan juga jam 12. Jam 12 sampai sahur kan jam 7 keroncongan lagi. Ya jam 1 jangan sahur jam 1 kan. Jam 2 jangan juga, walaupun memang udah dibolehkan tapi jangan. Ya, diakhirin. Ya sahur itu diakhirin, ditakhir, ditunda, entar-entaran 3:30 baru sahur. Ya 3:30 sahur. Ya, kemudian sahur ada niatnya. Ya ada niatnya. Nawaitu sunnatas sahuri. Aku niat makan sahur sunnah. Kemudian ya kata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri, ya sebelum sahur baca surah Li'ila fi Quraisy. Ya, apalkan Pak ya? Kalau nggak hafal buka Quran aja ntar sahur. Ya baca 3 kali. Ya supaya selama puasa ya kita kuat nahan lapar, nahan haus, juga dikasih keberkahan. Ya itu sahur. Kemudian selanjutnya sunnah al-fitr al-mutabin. Ya buka puasa pakai korma. Korma ada jenis rutok. Ya ada jenis rutok. Di pasar banyak aja. Susah. Oh, susah ya. Rutok. Ya. Korma rutok. Kalau nggak ada busrun. Ada busrun. Nggak ada juga fatamre, korma biasa. Jadi nomor 1 tingkatannya rutok. Yang kedua busur. Ya, korma jenis busur. Nggak ada juga tamar. Korma beda, tapi korma
selainnya. Ajwa, sukari, palem perut, atau korma ester, nggak apa-apa deh, ini korma aja. Nah itu disunahin seperti itu. Kemudian korma nggak ada. Nah ini ada perkataan ya Allah sekali. Kalau nggak salah Imam Ali bin Abi Thalib, maafin kalau salah. Orang yang di rumahnya nggak ada korma, nggak ada keberkahan di rumah tersebut. Ya, jadi usahanya korma ada di rumah. Ya orang yang rumah yang nggak ada korma di dalamnya, nggak ada keberkahan di dalam rumah tersebut. Kenapa? Karena korma itu buah-buahan yang Rasul yang paling suka. Ya, korma nggak ada. Buka puasa pakai apa nih? Mama Isa bersama pakai air zam-zam. Air zam-zam juga nggak ada. Ya, mamain pakai air putih biasa, jangan dingin. Air putih biasa. Kalau kita biasa kita buka puasa pakai apa? Yang manis. Iya, sesuatu yang manis sesuai hadis pipi. Kan kita bisa kan kita perkiblatnya di pipi mulu. Berbukalah kalian dengan yang manis-manis. Benar nggak? Padahal disuruhnya apa? Korma nggak ada, air putih. Nah kita dalilnya di PC. Ya, salah begini. Berbukalah kalian dengan yang manis-manis, maksudnya korma tuh. Yang manis-manis itu korma, bukan sirup marjan. Ya korma. Nah kalau nggak ada air putih nggak ada juga, faholin pakai manis alami, madu, kismis, buah-buahan yang manis-manis. Tuh awalin buka puasa dengan itu. Nggak ada juga fahalwa, baru manis buatan, teh manis, susu manis, ya manis bikinan. Itu yang nomor terakhir, nomor buncit. Ya kalah tuh, apa? Sama air putih hangat. Korma nggak ada. Adanya air putih sama teh manis. Apa pertama yang kita minum? Air putih dulu. Ya air putih dulu. Jadi ikutin tuh urutan korma nomor 1. Kedua, nggak ada air zam-zam. Air zam-zam nggak ada. Air putih nggak ada. Manis alami nggak ada. Manis buatan nggak ada juga. Ke masjid aja deh, buka puasa masjid. Ya, komplit di masjid. Paham ya? Kemudian ada beberapa ulama yang mengatakan sunnah puasa, buka puasa, ya sunnah bukan korma, tapi apa? Air hujan. Sunnah buka puasa pakai air hujan sebahagian ulama. Ya sebahagian ulama mengatakan air hujan. Kenapa air hujan yang paling afdol? Karena air hujan 100% murni halal. Ya 100% murni halal. Air hujan yang langsung dari langit, jangan dari genteng. Ya langsung dari langit. Ya. Tapi yang paling kuat mana pendapat? Orang paling kuat. Kalau mau ikutin ulama yang pakai hujan ya silakan kawan. Ya, Anda udah pernah ngerasain. Ya air hujan. Jadi buka puasa, bapak-bapak pernah ya buka puasa pakai hujan? Nah mudah-mudahan tak hujan, dia buka puasa anak-anak deh. Yang penting batalkan pakai air hujan. Ikutin sebahagian ulama yang mensunahkan buka puasa dengan air hujan. Selanjutnya doa habis buka puasa. Ini doa dibaca habis buka. Lagi-lagi jangan pakai hadis pipi. Di pipi doa ini sebelum buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu. Belum minum apa-apaan, belum makan apa-apaan, Allahumma laka sumtu aja. Ini doa dibaca habis buka. Sebelum buka bacanya doa makan. Allahumma barik. Nah gitu. Allahumma laka sumtu dibacanya habis buka. Dalilnya mana? Ya kita baca nih. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba az-zamamu. Artinya apa? Telah hilang rasa haus. Kita udah minum belum? Kok ngomong telah hilang rasa haus? Wa batallatil urub, telah basah tulang-tulang. Tulang-tulang itu udah basah belum? Ya belum, orang belum minum. Kenapa kita baca? Wa tabatal
Ya, itu doa yang wajib dari Rasulullah dibaca habis buka. Ya Allahumma asumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba as-sama'u wa tallatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Itu yang warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita tinggalin, ya panjang banget kata apa? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Enggak apa juga Allahumma laka aslamtu walhamdulillahi rabbil alamin. Gampang enggak agama? Gampang, yang penting kita mau doa. Nah, habis doa itu wa yad'u bima syaa. Dia doa apa yang jadi kemauan kita. Paham Pak ya? Ya, sedikit ilmu mudah-mudahan bisa diamali. Ya, sedikit lagi nih. Ya, sedikit lagi ya. Ya, sebenarnya masih banyaknya, ada 25 hal-hal yang disunahkan. Ya, cuma saya baca beberapa aja. Kemudian al-muhafazah ala salat tarawih min awal lailatin ila akhir lailatin. Ya, jaga sembahyang tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Ya, dari malam pertama sampai malam terakhir. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang sembahyang tarawih ya imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah, ihtisaban, ikhlas karena Allah, nggak ngarepin apa-apaan, bukan ihtisaban. Ini ihtisaban maksudnya. Ihtisaban artinya ikhlas, nggak ngarepin apa-apaan. Kalau ihtisaban ngarepin upah. Ini pukulan bagi orang yang jadi imam. Ya, termasuk saya yang jadi imam, pukulan telak nih buat kita orang yang jadi imam. Ya, ini dia supaya tarawih ini jadi imam, ihtisaban tapi ihtisaban karena amplop apa karena Allah Ta'ala. Pasarnya yang benar. Kesian jamaahnya makmumnya udah imanan wa ihtisaban, tapi imamnya imanan wa ihtisaban. Alhamdulillah bizalik. Ya, sebelum bulan puasa khatib sering membaca hadis man fariha bi dukhuli ramadhan harramallahu jasadahu ala nar. Benar ya? Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah harapkan jasadnya tersentuh api neraka. Giran yang mana dulu nih? Giran seorang imam yang dapat job imam di mana-mana. Wah, musola ini 150.000, di sana masjid 200.000. Dicatat itu dari malam pertama sampai malam 30, sampai dibikin agenda. Ya, sampai dibikin agenda. Wah, lebaran punya duit sekian juta, alhamdulillah bizalik. Kesian makmumnya ya, bayarnya tetap sah. Cuma kesian makmumnya udah imanan wa ihtisaban, tapi imamnya imanan wa ihtisaban. Ya, ini pukulan telak juga ini. Ya, buat ya al-fakir buat saya yang jadi imam. Ya, itu kita sama-sama pasang niat lillahi ta'ala. Jadi jaga sembahyang tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Berapa rakaat? Kita sembahyang tarawih berapa rakaat? 30. Ah? 20 rakaat. Ya, kita sembahyang tarawih 20 rakaat. Adakah hadisnya? Nggak ada. Ada yang mengerjakan 11 rakaat, 8 rakaat, 3-nya witir. Adakah hadisnya? Nggak ada juga. Dua-duanya nggak ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tarawih disunahkan berjamaah semenjak zaman Rasulullah SAW. Rasul udah ngerjain berjamaah. Ya, udah ngerjain berjamaah. Di malam pertama disunahkan sholat tarawih. Rasul mengajak para sahabat sembahyang tarawih berjamaah di Masjid Nabawi. Malam pertama
Rasul jadi imam, sahabat yang ada di Masjid Nabawi menjadi makmum. Dikerjakan secara berjamaah. Di malam yang kedua, pulang dari sholat tarawih malam pertama, itu para sahabat ngomong sama teman-temannya lagi. Semalam aneh habis kerjain sembahyang tarawih bersama Rasulullah. Oh, sembahyang tarawih? Iya, disunahkan. Oh, ada yang perintah sunnah nih. Ya udah deh, besok kita bikinkan Masjid Nabawi. Mau ikut sembahyang tarawih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga malam yang kedua Rasulullah sembahyang tarawih, ya itu lebih banyak ketimbang malam yang pertama. Ibarat kita umpamanya 5 saf di malam pertama, di malam kedua ada 10 saf. Di malam yang ketiga, ini orang-orang yang hadir di malam yang kedua ngomong lagi di teman-temannya, sehingga sampai berita ini keluar Mekah, keluar Madinah, sehingga numplok orang para sahabat Rasul untuk menjalankan ibadah salat tarawih di malam yang ketiga. Rasulullah masih menjadi imam dan dikerjakan secara berjamaah. Ini malam yang ketiga ngomong lagi orang-orang, teman-temannya, kami sahabatnya, kami keluarga, sehingga di malam yang keempat nggak menampung Masjid Nabawi. Ditungguin sampai para jamaah, sampai sahabat, Rasul nggak keluar. Rasulullah nggak keluar dari rumahnya. Ya nggak keluar. Jam 9, ibarat kerja ya jam 9, jam 10. Rasulullah keluar jam 11. Mana keluar Rasulullah? Jam 12, jam 13, sampai ada tiduran. Rasulullah keluar mau sembahyang subuh. Mau sembahyang subuh di malam yang berapa nih? Keempat. Setelah sembahyang subuh, jangan pikirin itu sahabat akan nyaur. Mereka nyaurnya bukan kayak kita, mesti siapin sayur lodeh, mesti siapin sayur sop, ya suruh siapin tempe, mesti panas-panas. Mereka tak kayak begitu. Coba pakai korma mereka sahur. Pakai korma jadi. Ya, ini Rasulullah keluar langsung sembahyang subuh. Setelah sembahyang subuh, ya sahabat memberhentikan diri nanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah tidak disunahkan lagi sholat tarawih? Sehingga kami nunggu engkau, ada yang ketiduran. Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak, tetap disunahkan. Namun aku nggak keluar di malam sekarang semalam. Aku khawatir Allah akan turun perintah wajib sembahyang tarawih. Aku takut, aku khawatir Allah Ta'ala mewajibkan ya kita ini sholat tarawih, karena semangatnya para sahabat di dalam menjalankan ibadah sholat tarawih. Aku takut, makanya aku gak keluar. Aku sholat tarawih bersama istriku Sayyidatuna Aisyah. Semenjak itu sembahyang tarawih mencar-mencar. Ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga. Ya macam-macam imamnya banyak. Jadi satu Masjid Nabawi imamnya banyak. Ya satu saf bisa ada 2 imam, 3 imam. Ya di saf yang kedua ada 3 imam, 4 imam. Ada yang sembahyang di rumah. Nah ini berlanjut sampai Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ya kaum muslimin semakin banyak. Ya yang sembahyang tarawih juga banyak. Ya di sana ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Nah, Habis Sayyidina Umar diinstruksikan agar sembahyang tarawih, ya sembahyang tarawih dikerjakan ketika pertama kali disunnahkan salat tarawih, yaitu hari pertama, kedua, dan ketiga bersama Rasulullah. Sehingga para sahabat yang hadir di malam yang pertama diundang oleh Sayyidina Umar. Siapa yang sahabat yang hadir di malam pertama diundang semuanya. Siapa sahabat yang hadir di malam kedua diundang juga semua. Sahabat yang hadir di malam yang ketiga tarawih bersama Rasulullah diundang juga semua. Sehingga diadakan salat tarawih, ya, yang imam Sayyidina Umar bin Khattab dengan 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan sahabat tidak ada yang menentang. Ingat, diundang tuh orang-orang sahabat yang datang pada
Sayyidina Umar bin Khattab menjadi imam. Nggak ada yang komentar. Nggak ada yang komentar. Kalau emang Rasulullah sholat tarawih 8 rakaat, pasti sahabat minta, ini kok Umar kerjain sembahyang tarawih tidak sesuai apa yang kita rasain bersama Rasulullah di malam pertama, kedua, dan ketiga. Benar apa? Logikanya seperti itu. Tapi sahabat nggak ada minta. Di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di situ ada Sayyidina Bilal bin Rabah, di situ ada Sayyidina Uthman bin Affan, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak para sahabat-sahabat yang hadir di situ dan tidak menentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan sholat tarawih isruna rakaatan, 20 rakaat. Ya, ijma' sahabat. 20 rakaat ijma' sahabat. Ya, kemudian sedikit lagi kemudian ada saudara-saudara kita yang ngerjain sholat tarawih 11 rakaat. 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari Sayyidina Abu Salamah ibn Abdurrahman. Ini dia nanya sama Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah udah meninggal, udah wafat. Ya Ummul Mukminin, wahai Aisyah, kata Sayyidina Abu Salamah, kaifa yusalli Rasul sallallahu alaihi wasallam fi layali Ramadan? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di malam-malam Ramadan? Pertanyaan diajukan kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, Rasulullah sembahyang malam ini di mana di malam Ramadan? Dia dijawab oleh Siti Aisyah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli fi layali Ramadan wa ghairihi 11 rakaatan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya salat malamnya baik di malam-malam Ramadan dan malam-malam di luar Ramadan 11 rakaat. Ini jawaban dari sini Aisyah. Adalah Rasul di malam Ramadan dan di luar Ramadan salat malamnya berapa rakaat? 11 rakaat. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah ya mengatakan ini hadis berkaitan dengan sholatul witir, ya sembahyang witir. Karena tidak ada sholat tarawih di bulan Ramadan, boleh nggak? Ya, kita sembahyang tarawih di bulan Syawal boleh nggak? Nggak boleh. Siti Aisyah mau gimana? Adalah Rasulullah ngerjain sholat malam di malam Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat. Ini berkaitan dengan sholatul witir, ya sembahyang witir. Maka sholatul witirnya Rasulullah 11 rakaat. Ya kita ngerjain berapa? 3 adalah afdal, 1 adalah aqall, 11 adalah akmal. Ya Rasulullah ngerjain yang akmal. Ya. Nah itu kita jaga ya sembahyang tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Ya. Boleh nggak kita sembahyang tarawih diulang? Ya boleh nggak kita sembahyang tarawih diulang? Ya boleh. Ya ada doa usul fikih sembahyang sunnah yang disunnahkan berjamaah sunnah diulang. Sembahyang sunnah yang sunnah yang sunnah jamaah disunnahkan diulang. Kayak sembahyang Id sunnah berjamaah enggak? Sunnah lagi ulang. Ya di mushola Al-Hikmah kita sembahyang Id. Ya jam 7 kita sembahyang, kelar sembahyang di masjid mulai kita sembahyang lagi di masjid jam 8. Wah di mushola Nurul Falah kerjanya jam 9, kita ikut lagi jam 9 kalau ya di mushola Darussalam kerjanya jam 10, boleh kita ikutin jam 10 kita sembahyang. Ya ada di mushola Solo kerjanya jam 2, jangan ikutin lewat Zohor. Ya jadi sembahyang sunnah yang disunnahkan berjamaah sunnah diulang. Ya, ini dia beberapa hal-hal yang disunnahkan ya di dalam berpuasa. Ya, selebihnya banyak insyaallah. Ya, hari Senin besok ya masuk yang membatalkan puasa. Amin.
hebat mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang disampaikan, diamalkan, ya walaupun sedikit tapi bisa diamali. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun ya rafi'an syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun ya rafi'an syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun ya rafi'an syani wa Allahumma salli wa sallim. Sedikit di Masjid Kuba itu ada tulisan Nawwarallahu Rabbana Umar kama nawwara masajidana. Ini berkaitan dengan sholat tarawih. Ya, semoga Allah menerangi kuburan Sayyidina Umar sebagaimana dia telah menerangi masjid-masjid kami. Ya, dengan berkah Sayyidina Umar yang melaksanakan sholat tarawih dilaksanakan serentak di seluruh masjid. Itu doa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu di Masjid Kuba tulisannya. Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi